Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Irisya dengan nomor BP 1910536015 dari kelas seminar akuntansi keuangan, mahasiswa akuntansi Intek D3 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan membahas makalah yang telah saya buat dengan judul Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang mana di dalamnya membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua yaitu membahas tentang pembahasan. Yang ketiga yaitu bab penutup, yang mana di dalamnya membahas tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu latar belakang. Di dalam kegiatan usaha, aset tetap merupakan aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau badan usaha. Maka dari itu, mengingat pentingnya peranan aset tetap dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu aset tetap tersebut, maka dari itu dibutuhkan penerapan akuntansi aset tetap yang baik dan benar terhadap setiap aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tersebut, yang mencakup pengakuan aset tetap hingga penyajian aset tetap dalam sebuah laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi, sehingga keberadaan aset tetap tersebut memerlukan penanganan yang sebaiknya. PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sektor perkebunan di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan di masa mendatang, Perseron memfokuskan strategi usaha pada upaya peningkatan produktivitas, meningkatkan efisiensi di semua lini, serta diversifikasi usaha pada sektor-sektor prospektif untuk terkait dengan usaha inti di bidang perkebunan kelapa sawit. Dalam melakukan kegiatannya atau strategi usaha pada upaya peningkatan produktivitas, tentu saja PT Astra Agro Lestari Tbk mempunyai aset tetap untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, penerapan akuntansi aset tetap pada perusahaan berperan penting, mengingat aset tetap sangat penting untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membuat makalah dengan judul Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang yang telah dijelaskan, maka dari itu ada yang perlu diketahui, yaitu bagaimana penerapan akuntansi aset tetap pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Selanjutnya masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian aset tetap. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSA ke-16 tahun 2018, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Selanjutnya, kriteria aset tetap. Agar dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, suatu aset harus memiliki kriteria tertentu, yaitu yang pertama, berwujud. Ini berarti aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya. Yang kedua, umurnya lebih dari 1 tahun. Aset ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Dan yang dimaksudkan dengan umur aset tersebut adalah umur ekonomis, bukan umur teknis, yaitu jangka waktu di masa suatu aset dapat digunakan secara ekonomis oleh perusahaan. Yang ketiga, digunakan oleh operasi perusahaan. Barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Yang keempat, tidak diperjualbelikan. Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umumnya lebih dari 1 tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi.
tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dimasukkan ke dalam kelompok persediaan. Yang kelima, material. Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan, tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibanding total aset perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aset tetap. Yang keenam, dimiliki perusahaan. Aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari 1 tahun, tetapi disewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aset tetap. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan. Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap. Berikut ini kedua model tersebut adalah: yang pertama, model biaya. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua, model revaluasi. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang dinilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya, penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Dalam menentukan besarnya penyusutan, perusahaan harus menentukan jumlah yang disusutkan dan periode penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset yang diharapkan oleh entitas. Metode penyusutan yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku dan jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan pola tersebut. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain: yang pertama, metode garis lurus, menghasilkan pembebanan yang setiap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga, metode unit produksi, menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset. Selanjutnya, pelepasan aset tetap. Aset tetap yang tidak lagi memiliki umur ekonomis yang lebih lama dapat dibuang, dijual, atau ditukar dengan aset tetap lainnya. Dalam kasus ini, pelepasan aset tetap, nilai buku aset harus dihapus. Penghapusan nilai buku dilakukan dengan cara mendebet akumulasi penyusutan sebesar saldonya pada tanggal pelepasan aset dan mengkredit akun aset bersangkutan sebesar harga perolehannya atau biaya historis. Selanjutnya, penerapan akuntansi aset tetap pada PT Asra Agrolestari Tbk. Pengukuran setelah pengakuan awal ada dua cara pengakuan, yaitu dengan modal biaya dan modal revaluasi. Pada PT Asra Agrolestari Tbk, semua kelompok aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau modal biaya yang dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Beban yang timbul sehubungan perolehan hak atas tanah untuk yang pertama kali diakui sebagai bagian dari harga perolehan tanah. Maka PT Asra Agrolestari Tbk dalam proses pengukuran setelah pengakuan dilakukan dengan menggunakan modal biaya, yang mana prinsip ini sesuai dengan PSAK 16. Penyusutan aset tetap dihitung dengan 3 metode, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode penyusutan yang diterapkan oleh PT Asra Agrolestari Tbk adalah menggunakan metode garis lurus, karena PT Asra Agrolestari Tbk memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset.
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomi sebagai berikut. Prasarana, jalan, dan jembatan selama 5 dan 20 tahun. Bangunan, instalasi, dan mesin 20 tahun. Mesin dan peralatan 5 dan 20 tahun. Alat pengangkutan 5 tahun. Peralatan kantor dan perumahan 5 tahun. Nilai residu, metode penyusutan, dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan jika perlu pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar manfaat ekonomis sehubungan dengan aset tersebut di masa mendatang akan mengalir ke grup dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti, dihapus, dibukukan, biaya perolehan dan perbaikan lainnya dibebankan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pelepasan atau penghentian aset tetap pada PT Asra Agro Lestari Tbk yang mana apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, serta keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada pelepasan atau penghentian aset tetap pada PT Asra Agro Lestari Tbk di atas, maka jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan aset tetap dan pada perusahaan tersebut. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi harga perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan dan penyusutan mulai dibebankan pada saat ini. Yang terakhir, bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berikut ini kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pada bab sebelumnya, yaitu pertama, pada PT Asra Agro Lestari Tbk, semua kelompok aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau modal biaya yang dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Yang kedua, metode penyusutan yang diterapkan oleh PT Asra Agro Lestari Tbk adalah menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya, pengelompokan aset tetap. Yang pertama, prasarana jalan dan jembatan. Yang kedua, bangunan, instalasi, dan mesin. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Yang keempat, alat pengangkutan. Yang kelima, peralatan kantor dan perumahan. Selanjutnya, biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar manfaat ekonomis sehubungan dengan aset tersebut di mana masa mendatang akan mengalir ke grup dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Yang berikutnya, apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian serta keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Yang terakhir, aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Selanjutnya saran. Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK nomor 16. Serta jika perusahaan tidak lagi menggunakan atau menjual aset tetapnya, maka disarankan perusahaan segera menghapus atau melepaskan aset tetap tersebut. Demikianlah presentasi dari saya dengan judul makalah penerapan akuntansi aset tetap pada PT Asra Agro Lestari Tbk. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.